Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Fitriani. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan pendidikan kesehatan tentang penyakit skabies pada keluarga. Untuk waktunya saya memerlukan waktu sekitar 35 menit. Untuk yang pertama 5 menit di sini saya akan melakukan pembukaan, kemudian untuk 15 menit saya akan menjelaskan atau memberikan penyuluhan seperti pengertian skabies, kemudian tanda dan gejala, kemudian cara penularan, juga cara pencegahannya, seperti itu kurang lebihnya. Untuk 15 menit yang kedua ada penutupan, juga sesi tanya jawab dan juga kesimpulan. Langsung saja kita melakukan pendidikan kesehatan. Untuk perkenalan tadi saya sudah sampaikan di pertama ya. Langsung saja kita ke materi. Sebelum saya ke materi, apakah ibu-ibu, bapak-bapak tahu apa itu penyakit skabies? Nah, penyakit skabies itu yaitu penyakit yang dikenal juga dengan buduk. Nah, buduk di sini disebabkan oleh tungau atau kutu. Nah, tungau ini bernama Sarcoptes skabies. Nah, tungau ini berkembang biak, juga bisa menularkan penyakit. Kemudian juga tungau ini berkembang dengan bertelur sekitar 40 sampai 60 dan menetes dalam waktu 3 sampai 5 hari. Menjadi tungau dewasa sekitar 10 sampai 14 hari. Nah, ibu-ibu, di sini apa sih tanda-tanda dan gejala yang sering dirasakan oleh orang-orang yang terkena penyakit skabies ini? Nah, untuk tanda-tanda yang paling pertama itu yang sering muncul. Nah, untuk yang sering muncul itu yang sering dirasakan seperti gatal, tapi gatalnya itu di malam hari begitu. Nah, kenapa gatal pada malam hari? Karena tungau-tungau ini aktivitasnya lebih tinggi pada malam hari, karena tungau-tungau ini suka pada daerah-daerah yang lembab, kemudian juga panas begitu. Kemudian untuk yang kedua juga terdapat kemerahan dan tonjolan pada kulit seperti berwarna putih, kemudian juga bisa keabu-abuan atau juga kadang bisa disertai nanah gitu. Kemudian untuk lokasi yang paling sering terjadi skabies yang suka terjadi benjolan itu sepertinya pada sela-sela jari, biasanya sela-sela jari seperti ini, kemudian juga pada kaki, sela-sela kaki, kemudian pada lipatan-lipatan seperti ketiak atau juga lipatan-lipatan paha juga. Nah, itu kan daerah-daerah yang lembab dan juga bisa hangat gitu. Jadi si tungau-tungau ini lebih suka di daerah yang lembab dan juga hangat. Nah, gimana sih untuk cara penularan supaya tidak terjadi skabies? Nah, cara penularan ini ada dua. Yang pertama yaitu kontak langsung, untuk yang kedua yaitu kontak tidak langsung. Nah, kita bahas dulu untuk yang kontak langsung, yaitu kontak kulit dengan kulit. Nah, misalnya itu seperti berjabat tangan, kemudian tidur bersama, kemudian juga kalau sudah suami istri bisa saja untuk hubungan seksual gitu. Kemudian untuk yang kontak tidak langsung, kontak melalui benda seperti misalnya pakaian, sarung bantal, kemudian spray, dan juga baju-baju bisa, dan juga lain-lainnya seperti barang-barang yang sudah dipakai oleh penderita penyakit skabies, dipakai oleh kita yang
kulitnya sehat atau badannya sehat, nah itu bisa saja ditularkan kepada orang yang sehat. Nah, sekarang gimana sih cara pencegahannya? Nah, untuk cara pencegahannya itu ada beberapa cara. Nah, untuk yang pertama kita bisa gunakan air bersih untuk mandi, kemudian juga cuci kakus, kemudian juga kepentingan-kepentingan lainnya. Jadi kita jangan menggunakan air kotor untuk melakukan hal-hal tersebut gitu, untuk meminimalisir terjadinya skabies. Nah, untuk yang kedua juga kita harus menjaga kebersihan diri kita, mulai dari pakaian dan juga lingkungan tempat tinggal kita. Nah, jadi pakaian-pakaian kita itu harus bersih supaya kuman-kuman atau tungau-tungau tersebut tidak mau bersarang di pakaian kita karena pakaian kita bersih kan. Nah, untuk kemudian yang ketiga kita bisa menghindari kontak langsung dengan orang-orang yang terkena skabies. Seperti kita itu kan biasanya kalau di keluarga suka tidur bersama. Nah, jika kita mengetahui bahwa ibu A menderita skabies, nah suami seharusnya gak usah lah untuk tidur bersama dulu gitu. Kemudian juga jangan selalu bersentuhan dengan orang yang terkena penyakit skabies. Nah, kita juga harus menghindari untuk meminjam pakaian atau sarung atau selimut, juga handuk. Nah, karena kan tungau-tungau itu kan bisa saja bersarang tuh kan di handuk atau baju gitu. Jadi kita janganlah untuk meminjam pakaian pada orang yang terkena skabies gitu. Kemudian di sini juga ada tips dan anjuran juga untuk penyakit skabies. Nah, apa saja sih? Nah, untuk yang pertama, kita periksakan ke puskesmas atau ke dokter, juga bisa ke dokter spesialis kulit langsung. Nah, bisa juga ke rumah sakit, bisa juga dengan melakukan pengobatan untuk membeli salep di apotek atau begitu saja bisa. Nah, kemudian juga cuci semua baju dan juga alas-alas tidur seperti spray seperti itu. Nah, dicucinya itu dengan air panas. Air panasnya itu sekitar di atas 50 derajat Celcius. Kenapa? Karena tungau-tungau tersebut bisa mati dalam keadaan panas. Nah, kemudian kita juga harus mandi dengan teratur, dengan sabun yang secukupnya supaya badan-badan kita bersih. Nah, kemudian juga apabila ada yang penyakit skabies ini atau gudik ya Ibu, nah bisa diperiksakan semua anggota keluarganya. Jika misalnya ya dalam satu keluarga itu ada satu yang terkena skabies, misalnya ibu, nah semua keluarga itu harus diperiksakan kepada dokter apakah keluarga yang lain juga terkena skabies atau tidak. Karena kan penularan yang tadi saya jelaskan bisa saja ditularkan dari kontak langsung. Kan keluarga juga sering berkontak langsung, juga ditakutkannya dalam keluarga juga ada yang terkena skabies. Nah, kemudian juga jika benar ada anggota keluarga yang terkena skabies, langsung saja diobati secara serentak agar tidak jadi penularan berulang pada keluarga. Nah, jadi dari pembahasan yang saya tadi jelaskan dapat disimpulkan bahwa penyakit skabies itu atau penyakit gudik itu disebabkan oleh tungau atau kutu yang bernama Sarcoptes scabies. Nah, untuk tanda dan gejalanya yaitu gatal pada malam hari, kemudian terdapat kemerahan, kemudian untuk daerah yang sering terjadinya itu pada sela-sela tangan, sela-sela jari, kemudian lipatan-lipatan yang hangat dan lembab. Kemudian untuk cara penularannya yaitu kontak langsung dan tidak langsung. Untuk kontak langsung seperti tidur bersama dan lainnya, kemudian kontak tidak langsung untuk
misalnya melalui benda. Nah, untuk pencegahannya bisa gunakan air bersih untuk mandi, kemudian menjaga kebersihan diri, juga menghindari kontak langsung dan juga menghindari memakai benda-benda yang dipakai oleh penderita. Kemudian untuk tips dan anjurannya itu periksakan ke puskesmas, dokter, dan juga dokter spesialis. Mencuci semua baju, alas tidur, kemudian mandi dengan teratur. Juga memeriksakan semua keluarga untuk ke dokter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau banyak kekurangan. Itu datang dari diri saya sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.